Ketika istri saya kepingin pecel, saya sudah membayangkan pecel, tempe goreng, saya sudah membayangkan ada empalnya sedikit, tiba-tiba ya soto, bayangan saya bubar. Perubahan mendadak itu membuat saya tidak nyaman sekali. Dulu saya sering bermasalah sama istri saya hal itu. Ada 4 kepribadian dasar yang kita kenal dengan namanya DISC. Dominan, intim, stabil, dan cermat. Kepribadian ini tidak ada yang jelek, tidak ada yang baik. Semuanya punya kelebihan dan semuanya punya kekurangan. Kalau kita paham betul itu, kita bisa menurunkan kelemahan kita bisa memaksimalkan kelebihan kita. Yang pertama adalah kepribadian dominan. Ciri-ciri orang yang punya kepribadian dominan. Orangnya itu suka mengendalikan lingkungannya. Suka menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seringkali orang-orang ini tuh kadang kelihatan nganyelke. Gugu karepe dhewe. Saya punya teman orang dominan, ketika chat di WA, maksudnya dia minta tolong. Tapi cara penyampaiannya, bahasanya keluar seperti nyuruh. Saya tahu persis dia orang dominan, jadi ketika dia seolah-olah ngongkon, saya tidak tersinggung. Orang-orang ini punya kemampuan sebagai seorang pemimpin. Orang-orang ini senang membuat keputusan. Yang lain-lain melempar tanggung jawab, tapi dia berani mengambil tanggung jawab itu. Sifat yang positif dari seorang dominan, ini dia bisa memandang jauh ke depan. Dia itu visioner. Dan bagusnya lagi orang yang dominan ini suka sekali tantangan. Kalau mendapat tekanan atau mendapat tantangan, dia malah semakin termotivasi untuk mencapainya. Orang-orang ini sangat dibutuhkan pada saat-saat tertentu untuk membuat kita maju. Untuk membuat kita berani melangkah ke depan. Orang yang dominan kalau termotivasi negatif, dia bisa menjadi seorang pembangkang atau pemberontak. Yang kedua nih Bapak Ibu, tipe kepribadian yang intim atau influence. Intim itu gambarannya gini, orangnya rame, banyak bicara. Dia ekstrovert, lebih terbuka. Dia biasanya percaya dirinya tinggi. Nah, kehebatannya lagi orang-orang intim ini, dia mampu untuk mempengaruhi orang lain ikut dia. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang cocok di bidang marketing atau sales. Dia bisa membuat orang itu tertarik kepada apa yang dia tawarkan. Orang-orang yang influence ini pandai berkomunikasi. Dia biasanya bukan seorang yang single fighter. Dia tidak bisa kerja sendiri, tapi dia sedang bekerja dalam satu tim. Dia senang sama orang. Makin ketemu orang, energinya malah semakin besar. Cocok sebagai seorang motivator. Saya dulu tidak sadar kalau istri saya orang intim. Saya sering malu loh. Misalnya kita ada dalam satu acara, ditunjuk. Siapa ya yang mau tampil? Tidak ada yang mau maju, tiba-tiba saya mau Bu. Setelah saya paham, ya saya support saya. Orang yang intim ini gampang banget berubah-ubah. Contohnya gini, kalau dia mau pergi ke satu tempat, misalnya ngajak saya makan, yuk maem yuk. Pecel wae, sudah berangkat mau menuju pecel. Dia bisa tiba-tiba di tengah jalan, loh kayak ono sing dodol soto enak kae. Dulu ketika saya tidak memahami bahwa istri saya itu, saya mangkel Bapak Ibu. Pernah ngalami kejadian gitu? Mbok sering ya. Orang-orang yang seperti istri saya suka bekerja di lapangan. Senengnya pergi-pergi kemana-mana. Saya kalau pergi-pergi capek. Dia di rumah tidak betah. Kalau sudah terlalu lama di rumah dia gelisah. Saya tahu dia kepengen pergi. Tapi kalau saya tidak kepengen pergi, istri saya juga ngerti. Yang berikutnya, ini tipe kepribadian yang stabil atau steadiness. Orang yang stabil ini pendiam. Introvert, kalau memutuskan lamban.
perlu kadang-kadang dibantu. Ada keuntungannya Bapak Ibu Saudara, meskipun kita lambat, tidak suka cerita, tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang loyal, setia. Itu kelebihannya. Tapi kadang-kadang orang yang tidak mengerti, tidak sabar sama orang ini. Kalau yang punya pasangan orangnya stabil, jangan dituntut, jangan dikasih tekanan. Kalau orang yang stabil ini adalah suami, itu bisa berbahaya loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Istri yang tidak sabar, dia akan mengambil alih peran suaminya. Harusnya suami yang menjadi kepala toh. Nah ini yang terakhir, ini tipe saya Bapak Ibu Saudara. Saya ini orang cermat, perfeksionis. Dulu saya sering marah kalau terjadi hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati saya. Jadi saya tidak sadar seperti itu, saya sering membuat istri saya sakit hati, luka hatinya. Setelah saya sadar, oh saya harus ngerem kesempurnaan saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Orang compliance, dia berpikir kritis dan analitik. Sulit menerima perubahan mendadak. Seperti tadi contohnya, jajan tadi loh. Ketika istri saya kepingin pecel, di otak saya itu sudah langsung jalan kritis analisis gitu. Saya sudah membayangkan pecel, tempe goreng, saya sudah membayangkan ada empalnya sedikit. Tiba-tiba, ya soto, bayangan saya bubar. Perubahan mendadak itu membuat saya tidak nyaman sekali. Dulu saya sering bermasalah sama istri saya hal itu. Tapi setelah saya sadar, saya tanya, pecel, apa pecel? Artinya ketika saya tanya gitu, saya bisa ngerem pikiran saya sendiri. Saya sudah siap menerima perubahan itu. Nah, ketawa toh. Tapi itu yang saya alami. Saya sering bermasalah dengan istri saya karena beda kepribadian dan kami tidak paham. Istri saya dulu sering bolak-balik karena dia tahu betul bahwa saya orang yang cermat. Dia mulai berpikir ulang kalau ambil keputusan. Dia mulai menata kembali pilihannya. Jadi dua-duanya sama-sama berubah. Dua-duanya sama-sama berusaha. Ya. Kemudian ini, sifat yang menonjol bagi seorang yang cermat, dia itu akurat, detail. Dan orangnya itu tekun. Kalau mengerjakan sesuatu dikerjakan sungguh-sungguh, dikerjakan sampai tuntas. Kalau ada bapak atau ibu yang punya pasangan cermat, harus memberi kesempatan dia untuk berkembang. Jangan terlalu dibatasi. Jika termotivasi negatif, orang ini bisa memunculkan perilaku sinis. Kata-kata saya bisa tajam setajam-tajamnya. Jadi bapak ibu yang punya pasangan cermat, tolong hati-hati cara memotivasinya. Kalau bapak ibu saudara sendiri punya kepribadian cermat, tolong mulai direm. Waktunya habis ya Pak Heri ya. Kalau boleh diizinkan nanti lain waktu saya sambung lagi, kita ngisi questionnaire, kita cerita bahwa dua pribadi menjadi satu itu ternyata proses seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa hanya satu pihak saja yang mengupayakan. Harus kedua-duanya mengupayakan.